setiap gigitan dodol, tersimpan cerita panjang tentang tradisi, ketekunan, dan rasa cinta terhadap warisan kuliner Nusantara. Begitu pula dengan dodol Indiraf, sebuah usaha rumahan yang lahir dari keinginan untuk melestarikan cita rasa khas Indonesia melalui olahan dodol yang lembut dan legit. Awal mula usaha ini saya dari generasi kedua, saya mulai dari 2002. Terletak di kawasan Kampung Gedong nomor 91, RT 06 RW 10, Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Disinilah setiap adonan dodol diolah dengan tangan-tangan terampil, menggunakan bahan-bahan alami yang segar dan berkualitas. Lingkungan yang asri dan penuh kekeluargaan turut menjadi penyemangat dalam mempertahankan proses produksi. Yang mulai usaha ini orang tua saya mulainya 1970. Berawal dari resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun, dodol Indiraf mulai dirintis dengan peralatan sederhana dan bahan-bahan alami seperti santan segar dan gula kelapa asli. Proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional menjadi keunggulan tersendiri, menghasilkan tekstur yang kenyal, rasa manis yang pas, dan aroma khas yang menggugah selera. Ini dodol emang aslinya Bojonggede, tapi terkenalnya barangkali dodol Betawi ya. Ciri khas dodol Betawi, dia pakai gulanya gula kelapa, ketan, santan. Mengutamakan cita rasa khas dan kualitas bahan, dodol Indiraf kini hadir dengan beragam varian yang menggugah selera. Tak hanya mempertahankan rasa original yang sudah menjadi favorit sejak 1970, dodol Indiraf juga terus berinovasi menghadirkan rasa-rasa baru yang unik, namun tetap berpijak pada bahan lokal pilihan. Setiap IKN dodol itu semua pengolahan beda-beda, ada yang nggak sama. Di sini pengolahannya pertama dimasak santannya, santan dimasak sampai minyak, baru diturunin gula, gulanya dimasak sampai cair. Setelah cair itu disaring, setelah disaring dimasak lagi sampai dia itu arti kata udah kental, baru diturunin tepungnya. Dalam menjaga eksistensinya sejak tahun 1970, dodol Indiraf tidak hanya mengandalkan rasa khas dan kualitas produk, tetapi juga terus mengembangkan strategi pemasaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Resep barangkali kalau bahan nggak berubah ya, bahan mah cuma disesuaikan lagi biar itu nantinya disukai semua kalangan. Pada awalnya, pemasaran dodol Indiraf dilakukan secara konvensional melalui penjualan langsung di rumah produksi serta menitipkan produk di toko oleh-oleh lokal. Dari sana, pelanggan yang puas menyebarkan informasi menjadikan reputasi dodol ini terus meluas secara alami. Kalau dulu saya merintis 2002 saya ngisinya pertama pernah ngisi ke toko pasar-pasar tradisional. Setelah 2014 saya mainnya online. Seiring berjalannya waktu, dodol Indiraf mulai beradaptasi dengan dunia digital. Promosi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp menjadi jembatan untuk memperkenalkan produk kepada generasi muda dan calon pelanggan dari luar kota. Foto-foto menarik, testimoni pelanggan, serta cerita di balik proses produksi menjadi konten yang memperkuat branding usaha.
Ini untuk dodol Indira, menunya itu dodol original, wijen, dodol ketan hitam, duren, sama cempedak. Perjalanan penjualan dodol Indiraf tidak selalu berjalan mulus. Sebagai usaha rumahan yang berpegang pada proses tradisional, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menghadapi dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Salah satu kendalanya adalah fluktuasi harga bahan baku, seperti gula kelapa dan santan, yang ikut memengaruhi biaya produksi. Karena tetap ingin menjaga kualitas dan tidak mengurangi bahan asli, dodol Indiraf kadang harus menekan biaya demi mempertahankan rasa khas yang sudah menjadi ciri usaha ini. Itu beda-beda. Untuk original sekarang ini 55, wijen sama ketan hitam 60, duren sama cempedak itu 90. Salah satu kendalanya adalah fluktuasi harga bahan baku, seperti gula kelapa dan santan, yang ikut memengaruhi biaya produksi. Karena tetap ingin menjaga kualitas dan tidak mengurangi bahan asli, dodol Indiraf kadang harus menekan biaya demi mempertahankan rasa khas yang sudah menjadi ciri usaha ini. Tantangan dan kendalanya itu menjelang puasa Ramadan. Satu, tenaga kerja untuk pengolahan. Kedua, bahan baku naik kalau mau menjelang puasa Ramadan. Namun, di balik semua tantangan itu, semangat untuk terus bertahan dan berkembang tidak pernah padam. Dengan memegang teguh kejujuran rasa dan kesetiaan pelanggan, dodol Indiraf terus berbenah, perlahan tapi pasti, agar tetap menjadi bagian dari kebanggaan kuliner tradisional Indonesia. Kalau Nusantara sudah ya, kalau ke luar negeri ada sih, tapi itu buat oleh-oleh. Dodol Indiraf sudah meraih berbagai pencapaian. Selain itu, dodol Indiraf juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai toko oleh-oleh dan koperasi, serta mulai memanfaatkan platform digital untuk pemasaran, menjangkau pelanggan dari luar kota bahkan luar pulau. Meski tetap mempertahankan cara produksi tradisional, inovasi dalam kemasan dan varian rasa menjadi salah satu kunci bertahannya usaha ini di tengah persaingan modern. Ya, mohon perhatiannya untuk UKM dipermudah. Barangkali permodalan kan alat-alat produksinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.